Shalom kekasih Tuhan, bersyukur sekali buat hari yang baru dan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan dan belajar dari firman-Nya. Karena itu kita berdoa sebelum kita memulai. Bapa Tuhan langit dan bumi, kami bersyukur buat anugerah keselamatan dan hidup baru yang Tuhan beri bagi kami. Waktunya kami lagi datang kepada Tuhan untuk belajar dari firman-Mu, belajar dipimpin oleh firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong dan membantu kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, renungan kita pagi ini diambil dari teks Lukas pasal 10 ayat 21. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Tema renungan kita di pagi ini, doa ucapan syukur Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, bersyukur merupakan hal yang sangat penting dalam hidup Kristen yang sejati, yang bertumbuh dan yang berbuah. Karena itu Paulus menasehatkan kepada orang-orang percaya bahwa mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, dari hal itu kita mau belajar apa yang dilakukan oleh Yesus dalam hubungan dengan doa ucapan syukur. Nah, dari teks Lukas pasal 10 ayat 21 kita melihat di situ ada paling tidak dua alasan Yesus bersyukur kepada Bapa. Karena yang pertama, karunia Allah bagi para murid yang mengenal Yesus Kristus, ya, yang berkuasa menaklukkan kuasa iblis. Pengakuan mereka berkata bahwa setan-setan takluk oleh nama Yesus adalah pengakuan kedaulatan dan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Jadi Yesus bersyukur atas pemahaman murid-murid yang benar dan tepat. Yang kedua, Yesus bersyukur karena Allah Bapa berkenan kepada mereka. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Hanya mereka yang terpilih yang dikaruniakan kesempatan untuk melihat yang tidak dilihat orang lain, telah melihat kuasa Allah bekerja. Nah, Yesus yakin bahwa Bapa sendiri yang menguatkan rahasianya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Ini merupakan hal yang tidak terjadi sendiri. Allah lah yang memberikan anugerah itu kepada orang-orang yang diperkenannya, yaitu inisiatif datang dari Allah. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dari contoh atau teladan Yesus dalam doa ucapan syukur ini, kita diingatkan bahwa pertama, seluruh karya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilihat dan dialami oleh para murid melalui pelayanan mereka itu dikerjakan oleh Allah Bapa melalui hidup mereka yang sungguh-sungguh percaya dan berjalan di dalam pimpinannya. Yang kedua, kita melihat bahwa hanya oleh perkenanan Tuhan, oleh karunia Tuhan, kita dapat bisa melayani dengan kuasa dan tanda-tanda heran yang menyertai. Karena itu kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita diingatkan untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Sebab itu dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Inilah mengingatkan kita sebagai orang percaya di tengah masa yang sulit sekalipun, kita ingat bahwa Allah adalah Allah yang baik, yang terus menyatakan kasih dan kuasanya dalam seluruh aktivitas hidup kita. Yang kedua, kita juga diingatkan bahwa sungguh masih ada hal-hal baik yang terus Tuhan sediakan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sekalipun mungkin kita melihat hari ini ada hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, kita melihat bahwa
pelayanan kita adalah bersumber dari Allah di dalam Kristus Yesus yang telah mengaruniakan kuasa kepada kita yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan atas hidup kita. Kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa sungguh kasih Tuhan yang baru itu akan terus menolong kami, menopang kami, sehingga hari-hari kami penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih atas karunia dan rahmat yang Tuhan beri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.